Mari kita buka pengajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan waktu dengan segala hormat. Pak ya. Saya ingat. Masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai pada malam hari ini, malam ke-28 ya Pak ya? 29 ya, oh ya sorry Pak, malam ke-29 ya, karena kita dimulai di hari Sabtu ya. Malam ke-29 alhamdulillah kita masih oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan iman. Lewat kesehatan dan kekuatan iman itulah alhamdulillah kita terus mampu bertahan untuk bisa terus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam rangka ta'abbud ilallah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepadanya. Kita sangat-sangat berharap ya kan, di yaumil mahsyar kelak nanti kita mendapat katakanlah bimbingan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya bahwa yuk di sisa-sisa usia kita ini terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, para jemaah Qiyamul Lail di Masjid Taqwa kita ini termasuk masjid yang udah tua ya. Zaman kami kecil dulu sama Pak Abdi itu ada, sama Pak Buyung, kayak dengan Pak Buyung ya? Pak Buyungnya kan ya? Adik Bangsap kan? Ya, sama Pak Ilman itu ada. Saya juga di sini ada Pak Haji Mulyono itu. Saya juga di sini nggak asing Pak, Bu, ya. Saya rumahnya di samping Masjid At-Tawwabin. Barangkali kalau ibu-ibu yang kenal barangkali anak Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf itu dia selalu berjamaah ke Masjid Mawar Melati, Bu. Kalau Pak Abdi dengan keluarganya memang selalu seling kemari dia. Bang Aman, Pak As'ad, ya kan itu dia.
Bapak dan Ibu, saya rasa barangkali sesudah sekian terus menerus dari malam pertama sampai malam ke-28, hari ini malam ke-29, udah nek barangkali ya Pak ya. Iya kan? Udah nek barangkali ya pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang keagamaan yang diberikan oleh para asatid yang mengisi di masjid kita ini. Tapi paling tidak bahwa saya ingin mencoba di penghujung ini bahwa seperti apa yang saya angkat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa ini kita berharap bisa kita sempurnakan bilangan Ramadan ini, apakah 29 atau 30? Kita sudah jelas 29 ya. Kita Muhammadiyah 30 ya, 30 karena diwali dengan hari Sabtu ya. Apa 29 atau 30, mudah-mudahan kita sehat sampai ke ujung, itulah harapan kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mencoba mengangkat sebuah judul, paling tidak bahwa ketika kita sudah melakukan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, sejak awal sampai nanti kita berharap sampai terakhir besok malam ya kan, bahwa paling tidak ada 3 karakter besar yang bakal terbangun pada diri kita, atau yang mungkin bisa terbangun pada diri kita. Kita berharap keluar dari Ramadan ini kita akan menyandang predikat takwa. Karakter besar itulah yang akan kita bawa untuk mewarnai hidup ke depan. Itulah harapan. Ya kan? Bahwa paling tidak bahwa saya katakan tadi ada 3 karakter besar yang terbangun lewat ibadah puasa ini. 1, karakter takwa. Bahwa kita berpuasa lewat ibadah puasa yang sudah kita laksanakan beberapa hari akan mengantarkan kita kepada orang yang bertakwa. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Kan gitu Bu ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa lewat ibadah puasa yang kamu lakukan, sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah melaksanakan ibadah puasa, lewat puasa mengantarkan kamu kepada derajat takwa. Itu 1 karakter besar yang sudah terbangun seharusnya. Tinggal bilangan jam kita kan untuk mendapatkan hal itu. Jangan dikoyak apa yang sudah kita dapatkan. Kan itu kan? Ibarat tamsil dalam Al-Quran bagaikan seorang nenek yang sudah menganyam kain, atau sudah dia jadi kain, kita koyak kembali anyamannya tadi. Itulah harapan kita, berharap bahwa setelah kita dapat di takwa di setelah nanti Id, jangan lagi dikoyak dengan tradisi-tradisi yang tidak baik, ya kan? Nah, orang yang bertakwa itu paling tidak bahwa dia punya visi ke depan. Nah, itu dia. Orang yang bertakwa itu punya visi ke depan. Tidak hanya visi di dunia, tapi dia punya visi ke depan, jauh sampai ke akhirat sana. Kenapa saya katakan demikian? Allah mengungkap dalam surat Ali Imran ayat 133 yang sering juga diungkap oleh para asatid di mimbar ini. Apa kata Allah? Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa punya visi ke depan. Rela dia berlapar-lapar, rela dia berhaus-haus, rela dia untuk tidak hubungan suami istri di siang hari untuk mendapatkan predikat takwa. Kan itu? Nah, ketika dia sudah mendapatkan predikat takwa, Allah memberikan garansi surga seluas langit dan bumi. Logika berpikirnya kan begitu. Ya Bu? Enak enggak Bu? Enak ya enggak Bu? Enak kan ya? Bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kita akan diberikan Allah, ya kan? Allah akan memberikan garansi kepada kita. Allah akan memberikan surga kepada kita yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dia. Nah, apa dia ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Kan gitu. Dapat enggak kita itu nanti? Orang yang bertakwa itu paling tidak, pertama tadi saya katakan punya visi ke depan. Lah kalau pejabat kita paling visinya kan cuma 5 tahun ke depan. Bang Uyung ya?
Ya kan? Ya kan? Pak Presiden 5 tahun ke depan, ya, udah 10 tahun mau nambah 15 tahun. Hah? Iya, betul. Emang kalau udah naik payah mundur, ya kan, payah turun, ya kan? Betul. Empuk dia, ya. Kayak Gus Dur juga dia kan. Sedangkan maju aja dituntun, mundur lagi mana bisa. Nah itulah bahwa pejabat aja paling visinya 5 tahun ke depan. Lah kita orang yang bertakwa visinya di dunia ini sampai ke akhirat sana. Bahwa ketika saya jadikan diri saya menjadi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan garansi kepada saya surga seluas langit dan bumi. Nah, orang yang bertakwa itu paling tidak satu cirinya ialah alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra. Punya rasa empati yang tinggi. Nah, itu dia. Punya rasa peduli sosial yang tinggi. Orang yang bertakwa seperti itu dia. Tidak hanya sebatas simpati, tapi dia punya rasa empati. Ketika ada seseorang yang tertimpa musibah, dia tidak hanya cuman, oh kasihannya, tapi dia langsung memberikan bantuan. Itulah empati. Ya kan? Kenapa? Karena dia dididik lewat ibadah puasa. Dia berlapar-lapar. Dia tahankan lapar itu tidak enak selama rentang waktu sebulan. Ya kan? Kita lihat saudara kita di luar sana, di pantai jompo sana, di kolong jembatan sana, di pantai asuhan sana, mereka terus didera kelaparan tanpa berujung. Lah kita kan paling puasa ini aja yang lapar. Ya kan macam Pak Abdi barangkali kan Pak Abdi ya? Ya Pak Mabaya. Selebihnya kenyang terus. Ya Bang Bung ya? Nah, itu. Maka orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa, punya rasa empati yang tinggi. Itu yang satu. Yang kedua, ini macam mana ini? Kulibas? Ya, kulibas, suka-suka aku. Atau kultum. Kuliah terserah antum katanya. Cuman ibu-ibu, tahan kan Bu? Tahan, biasanya kita orang Muhammadiyah tahan-tahan kok Bu, ya kan? Biasanya 9:30 kita pulang biasanya, setengah jam 11 pun kadang-kadang. Saya di Mawar Melati jam 11 kok Bu dulu, sekecil-kecilnya. Habis tarawih baru kuliah, tausiah di Mawar Melati. Oh, udah capek ibu ini katanya. Ya. Satu, ya, bahwa orang yang bertakwa, dua, orang yang bertakwa punya visi ke depan. Yang kedua, punya rasa empati yang tinggi. Bangun terus rasa empati itu. Apalagi di kondisi hari ini, banyak saudara-saudara kita yang terterpa kolapsnya ekonomi gara-gara COVID. Awas jatuh ya Bu. Ibu itu ngantuk. Tuh. Yang ketiga, bahwa orang yang bertakwa punya rasa kestabilan emosi yang tinggi, tidak gampang marah. Inilah dia, ya kan? Kalau sudah puasa marah-marah juga kita ragu dengan puasanya kan gitu ya kan? Padahal ketika kita berpuasa ada orang yang ngajak berantem, malah kita balas inni shaim, aku sedang berpuasa. Bukan, ayo oke lah nanti ya kalau aku buka kulibas kau. Bukan begitu. Ya kan? Nanti ini aku puasa nih ya. Kalau nanti buka kulibas kau, ayo main kita one by one, pasang ring kalau perlu. Enggak begitu. Binaan dari ibadah puasa enggak begitu dia. Bahwa orang yang berpuasa itu, ya orang yang bertakwa yang dibangun lewat ibadah puasa punya rasa kestabilan emosi yang tinggi. Wal kaziminal ghaiza, ya kan? Mampu menahan amarah padahal pada saat itu kondisinya sudah pantas untuk marah. Bisa? Siapa yang bisa seperti itu? Sudah saat pantas untuk marah tapi dia nggak marah. Siapa yang bisa seperti itu? Ya orang yang bertakwa. Kalau belum bisa berarti belum lengket predikat takwa itu pada kita, kan kira-kira gitu. Kita masih mau melampiaskan hawa nafsu, kan gitu kan. Justru memang bahwa
godaan itu terlalu tinggi dan terlalu ketat, terus mendera kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita mampu bisa mengelola hati ini untuk tidak bisa marah? Jangan diperturutkan. Justru memang di sekitar kita mencoba untuk mau merusak ibadah puasa kita. Tinggal bagaimana kita bisa mampu mengelolanya, kan itu dia. Jadi orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa, punya kestabilan emosi yang tinggi, tidak gampang marah. Padahal kondisi pada saat itu dia sudah pantas untuk marah, tapi dia tidak gampang marah. Dia redam marahnya. Karena apa? Dia takut ibadah puasanya batal atau tidak bernilai di mata Allah. Lanjut, Bu. Oh, lanjut, Bu, ya. Oke. Lanjut. Ciri orang yang bertakwa itu ialah wal afina anin nas. Mau memberi maaf, mau minta maaf, dan mampu memberi maaf, mampu minta maaf. Ada enggak gitu? Saya rasa masih banyak yang enggak mampu, apalagi dia mantan pejabat, ya kan? Atau barangkali masih megang jabatan, ya kan? Aku kok kepala dinas minta maaf sama marbot, enggak mungkin lah. Ya kan? Enggak mungkin lah. Kan gitu katanya, gengsi dong. Nah, ini dia. Padahal bahwa di kondisi kita buat salah, siapapun kita wajib minta maaf kepada orang yang kita buat salah, orang yang kita jolimi. Kalau memang predikat takwa itu sudah melekat pada diri kita, siapapun kita sebagai orang tua, kalau memang salah kepada anak, ya minta maaf. Tunjukkan bahwa godokan puasa itu telah terbangun pada diri kita. Kita sudah menjandang predikat takwa. Sehingga keluar dari ini sudah ada ruh baru. Kita kan terkadang memang biasa-biasa aja, akhirnya kembali ke laptop. Ya kan? Kembali ke laptop, asal sudah lebaran kembali ke laptop. Akhirnya apa? Beginilah negara kita terus menerus, kembali ke laptop, kembali ke laptop, kembali ke laptop. Artinya kembali ke kebiasaan lama. Rasanya puasa ini hanya sebatas rutinitas, tidak berbekas di hati. Ini yang kita sayangkan. Padahal kalau seandainya gung, ya kan? Takbir, Allahu Akbar. 20 menit lagi. Kalau seandainya kita ini menjadi orang yang bertakwa, aman ini negara loh. Iya kan? Aman ini negara. Maka ada aja orang yang mencoba merusak suasana puasa kita. Apa dia? Pebisnis itu selalu merusak suasana puasa kita. Dia buka mall atau orang yang entertain. Iya kan? Dia buka acara siaran TV yang melalaikan kita. Itu dia. Sehingga apa? Puasa itu hanya sebatas rutinitas. Akhirnya apa? Tidak terbangun, tidak berbekas di hati. Keluar dari ibadah puasa, kembali ke laptop, duduk di pinggir jalan, ngombe sama kawan. Ngombe medang manis nggak apa-apa, Pak Abdi ya. Ngombe kopi nggak apa-apa. Ini ngombe lagi kembali ke laptop. Itu dia, satu karakter besar yang telah terbangun lewat ibadah puasa. Apa dia? Orang yang bertakwa dengan ciri-ciri seperti itu. Yang kedua, bahwa karakter yang kedua, karakter besar yang terbangun lewat ibadah puasa adalah menjadi orang yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya kan? Sempurnakan bilangan puasa ini, ya kan? Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Setelah kamu sempurnakan bilangannya, bertakbir kamu untuk mengagungkan asma Allah. La alama hadakum
walalakum tashkurun, atas petunjuk yang diberikan Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kan itu dia. Kita berharap bahwa lewat godokan puasa ini kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Saya angkat tadi di atas bahwa kita kan paling-paling yang saya katakan berlapar-lapar di bulan puasa. Ya kan? Bersyukurlah kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih bisa kenyang di luar bulan puasa. Dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Iya kan, Bu? Kita lihat saudara kita di samping kanan kita. Kita lihat saudara kita di samping kiri kita. Kita lihat saudara kita di depan kita, di belakang kita. Masih banyak mereka mengkais untuk mendapatkan makanan. Iya kan? Kita kan pantas kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah itu. Maka di penghujung keluarkanlah zakat aplikasi atau pengejawantahan syukur kita tadi. Ya kan? Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah juga memberikan garansi kepada kita. Apa kata Allah dalam surat Ibrahim? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau seandainya kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, hai hambaku, yakinlah nikmat itu akan terus aku tambahi. Kita tidak pernah dengar orang yang bersedekah itu tumpur. Ya kan? Pailit, miskin, tidak pernah dengar. Bahkan kita lihat di sosmed terus ya, Yusuf Hamka, ya kan? Terus saja dia memberikan makanan-makanan semua kepada semua orang, bahkan kepada non-muslim. Dia tetap bertengger menjadi konglomerat di Indonesia ini. Padahal setiap hari dia terus memberikan sedekah kepada orang. Bahkan tadi saya baca di Waspada, ada seorang perawat setiap hari selama bulan puasa ini dia memberikan takjil kepada orang sebesar 18 juta. Di berbagai tempat takjil itu tadi, di beberapa tempat dia seorang perawat selama sudah dari hari Ramadan pertama sampai tadi berita tadi masih terangkat. Coba lihat nanti Waspada besok ya. Hari ini tadi orang hari ini Waspada, silakan lihat besok. Seorang perawat, ya dia memang sudah punya ekonomi yang mapan, bukan hanya perawatnya itu ya, bahwa setiap hari dia keluarkan untuk pemberian takjil kepada kaum muslimin di sekitar di daerah dia itu sampai sebesar 18 juta, tapi toh dia tidak miskin. Ya kan? Justru yang kita dengar orang yang katakanlah berjudi ini itu yang jatuh miskin, iya kan? Bu ya? Nggak pernah kita dengar, oh bapak itu gara-gara bersedekah itu miskin. Nggak pernah kita dengar. Ya, nggak pernah kita dengar. Maka katakan tadi, ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan tambahan rezeki yang Dia berikan kepada kita atau nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, aku akan tambahi nikmat tersebut. Kalaupun nggak tambah nominalnya, paling tidak tambah berkahnya. Ya Bu? Tapi ingat, ketika kamu kupur, inna adzabi lasyadid, hajabku amat pedih, kata Allah. Hati-hati, ya kan? Semua nikmat yang ada di sekitar kita itu yang melekat pada diri kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka kalau seandainya ada pakaian yang sudah nggak dipakai, sedekahkan aja langsung Bu. Ada satu teori, kalau pakaian ini beli satu sedekahkan satu, beli satu sedekahkan satu. Ada satu teori begitu. Ketika kita beli pakaian satu, sedekahkan langsung yang satu lagi, yang kira-kira yang jarang-jarang dipakai. Jangan numpuk di lemari, terutama ibu-ibu. Dua, udah pada ngantuk, ya wis lah. Apa beli buat Pak? Ya, yang ketiga, karakter besar yang telah terbangun, yang bakal terbangun lewat ibadah puasa yang kita lakukan ini, apa dia? Kita menjadi orang yang cerdas. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau seandainya Muhammad, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Kalau dia meminta, akan aku kabulkan permintaannya, dengan catatan kabulkan dulu permintaanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, ya kan? La'allakum yarshudun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang cerdas. Hidup ini perlu cerdas, Ibu, Bapak. Jangan sembrono menjalani hidup ini. Perlu kita cerdas dalam memilih teman. Perlu cerdas dalam memilih apa yang baik untuk kita. Orang yang berpuasa juga dituntut untuk menjadi orang yang cerdas. Bahwa ini yang halal loh mas, ini yang haram tinggalkan. Ini yang batil loh mas, ya kan? Ini yang yang hak silakan ambil. Itulah cerdas, paling tidak bisa kita memilih teman mana yang baik, yang bisa mendukung, katakanlah, kita untuk bisa sujud kepada Allah. Jangan memilih teman sembrono. Teman itu akan bisa mempengaruhi kepribadian kita. Silakan saja, ada satu pameo mengatakan bahwa ketika kita berteman dengan tukang ikan, kita bakal bau amis. Iya kan? Ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan harum. Maka bertemanlah dengan orang minyak wangi, Bu, kalau mau harum, ya. Nggak usah pala beli minyak wanginya, nggak apa-apa. Terus berteman aja, dekat-dekat sama tukang minyak wangi, supaya harum terus. Nah itu dia. Maka kita orang yang berpuasa ini, ya kan, yang bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa adalah termasuk orang yang cerdas. Jadi itulah barangkali ya yang bisa saya berikan kepada kita sebatas sugesti, sebatas cemeti, sebatas cambukan bahwa teruskan ibadah Ramadan ini. Kemudian setelah pasca Ramadan, apa yang sudah kita biasakan di Ramadan ini teruskanlah, jangan ditinggalkan. Jangan bar Ramadan bar, kata orang Jawa, ya kan? Kembali ke laptop. Nah, itu dia. Itu hanya rutinitas ibadah di bulan Ramadan, katanya. Baca Quran di bulan Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan, ya kan? Sedekah di bulan Ramadan. Salah. Ini hanya, katakanlah kalau saya bilang, penataran versi Allah, ya kan? Kalah itu penataran 120 jam, ya Bang, ya, versi Pak Harto dulu, ya kan, penataran P4. Saya pernah ikut tuh 120 jam dari aktivis mahasiswa dulu, ya kan? Kalah itu dengan versi Allah ini. Setelah kita, macam saya katakan tadi, setelah kita dapatkan predikat takwa yang sudah kita susah payah mencarinya, ya kan? Bagaikan seorang nenek yang menganyam kain dari satu helai benang, dia anyam terus dia anyam, sesudah jadi kain. Jangan kita koyak kembali dengan perilaku kita. Berapa banyak orang yang setelah Ramadan atau Lebaran, ya, terus kalau dulu mabuk-mabuk. Bahkan sengaja diciptakan, kalau dulu zaman-zaman kita kecil, begitu Lebaran ada filmnya Dono Kasino Hendro yang memperlihatkan koteka, ya kan? Ya kan? Kalau sudah Lebaran seperti itu kan? Oh, tuh di bioskop Dono Kasino Hendro, warkop. Ah, itulah dia. Sudah dikerangkeng nafsunya di bulan Ramadan, Lebaran lepas kembali, dilepaskan kembali suka hati, terus bebas lepas. Jangan. Itulah barangkali Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan karakter besar itu ada pada diri kita selepas kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita-kitalah orang-orangnya yang bisa diharapkan mengisi pembangunan ini. Ya kan? Orang-orang yang disiplin, jujur, ya kan? Kan itu yang dididik oleh puasa, ya kan? Disiplin. Kurang 1 menit aja kita nggak mau buka puasa. Kalau ada yang mau buka puasa, gawat itu, ya kan? Nah, itu kurang 1 menit aja kita nggak mau buka, ya kan, Bu? Disiplin, jujur, tanpa ada siapa yang mengawasi, kita tidak pernah mau buka puasa. Padahal anak-anak kita ini bisa buka puasa. Begitu ngambil duduk, geleg, lumayan bisa dapat modal, ya kan, untuk bisa sampai sore, ya kan? Apalagi kalau dekat sungai, nilem dia zup,
Lu sambil menyelam minum air. Zaman kita dulu Pak Abdi ya. Nah, itu dia. Demikian wabillahi taufik wal hidayah ya, bahwa ayo kita akhiri puasa kita ini dengan membayar zakat fitrah. Itu salah satu daripada aplikasi atau pengejauhantahan nilai-nilai ibadah puasa yang sudah kita lakukan. Bahwa kita sudah dapat predikat takwa, punya rasa peduli yang tinggi terhadap orang yang berkesusahan, yang telah diterima musibah saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan, ya kan? Silakan, barangkali kalau zaman Nabi kan zakat fitrah itu kan satu sok, ya kan? Karena belum ada timbangan, ya kan? Nah, kalau satu sok itu 4 mud, bukan mud. Kalau 4 mud itu 1 mud kurang lebih 695 gram. Kalau dikonversi ke kilogram sekitar 27, sekian lebih. Jadi kalau kita ambil pemahaman mazhab, ya kan, kalau Hanafi dia 3,8 kilogram, ya kan, mazhab Hanafi boleh pakai benda makanan pokok. Dalam hal ini kita udah sepakat itu ya, makanan pokok di negeri itu ya. Makanan pokok di negeri itu 3,8 kg kalau mazhab Hanafi. Kalau kita pakai mazhab nih ya, istilahnya ya. Nah, kalau dia mazhab Syafi'i boleh dia dikonversi dengan uang, ya kan? Kalau kita memang mau membayar uang, ya turutlah Imam Hanafi, jangan cari untungnya kan gitu. Ketika mau bayar uang pakai mazhab Syafi'i 2,7, ya kan? Kalau memang mau bayar uang seharga yang apakan oleh mazhab Hanafi lah ya 3,8, ya kan? Kan gitu. Imam Syafi'i 2,7, Imam Malik, Imam Hambali 2,8. Dan mereka semua tidak mau dibayar dengan uang, harus benda atau makanan pokok di negeri itu. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan boleh diganti dengan uang, ya kan? Karena ada satu hadis mengatakan bahwa cukupilah mereka di hari 1 Syawal. Nah, itu dia. Orang fakir miskin itu cukupi di hari 1 Syawal. Jangan nanti lagi sedih kita melihatnya kalau ada lagi yang di hari 1 Syawal meminta-minta. Sedih kita melihatnya. Kayaknya nggak berhasil puasa kita, ya kan? Kalau masih ada ya di tetangga sekitar kita masih ada lagi yang meminta-minta, ya kan? Padahal kita berkemampuan. Ya kan, tanggung jawab kita kan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, tanggung jawab kita kalau memang kita berkemampuan, iya kan? Tapi kita itu setelah puasa masih ada saudara-saudara kita yang meminta-minta sementara kita berlebihan, ya kan? Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat, Pak. Sehat. Aku adiknya Susuib. Iya. Aku wajah nggak apa muntah salahnya ya. Bang Buyong kan? Iya. Iya kan? Adik Bang Sap. Adik sepupu lah. Iya, iya kan. Iya kan. Masih Hilman ya? Masih Hilman kan? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi dapat memperkuat dan memperkokoh keimanan kita pada masa akan datang. Kepada Al-Ustaz atas nama jamaah dan pengurus masjid, kami mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan kami dalam penjelasannya. Mungkin juga kalau ada kekurangan daripada Al-Ustaz telah dahulu kami maafkan. Jadi anak juga yang disalahkan, bukan anak yang disalahkan, bapaknya yang disalahkan sama mamanya. Makanya Assalamualaikum sekarang ini kan. warahmatullahi wabarakatuh.